Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Itu ada pada tematik mata pelajaran IPA. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Penyerbukan itu sendiri adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, biasanya tumbuhan yang melalui proses generatif, perkembangbiakan generatif itu terjadi pada tumbuhan berbunga. Nah, sebelum kita mempelajari penyerbukan, kita harus memahami bagian-bagian bunga. Kalian pasti tentu sering melihat bunga. Nah, bagian bunga yang pertama itu ada yang namanya tangkai bunga. Tangkai bunga itu dari bawah ya. Tangkai bunga itu untuk menghubungkan bunga dengan batang atau menyongkong bunga agar tetap tegap. Nah, selanjutnya ada yang namanya dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Nah, ada lagi yang namanya bakal biji. Bakal biji itu berada di dalam. Bakal biji itu hasil dari penyerbukan antara benang sari yang jatuh di atas kepala putik. Nah, selanjutnya ada yang namanya kelopak. Kelopak bunga itu melindungi bunga pada masih kuncup. Nah, ada yang namanya mahkota. Nah, itu mahkota itu biasanya yang paling cantik. Nah, kenapa paling cantik? Karena untuk agar serangga itu tertarik pada bunga sehingga serangga membantu proses penyerbukan. Selanjutnya ada yang namanya benang sari. Benang sari itu terdiri dari kepala sari dan benang sari. Benang sari itu adalah sel kelamin jantannya. Nah, kalau putiknya terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Kepala putik adalah sel kelamin betinanya. Nah, seperti yang tadi kita bicarakan, kalau jatuhnya benang sari ke kepala putik itu adalah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan ada penyerbukan pastar. Kalau penyerbukan sendiri itu jatuhnya atau proses serbuk sari jatuhnya ke kepala putik. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Itu ada gambarnya yang pertama. Nah, kalau penyerbukan tetangga, proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang masih satu pohon. Misalkan satu tangkai ada 2 bunga. Itu nanti serbuk sarinya jatuh ke bunga yang lain. Terus ada penyerbukan silang, yaitu proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis, bisa dilihat gambarnya. Dan penyerbukan bastar, yaitu proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang sudah berbeda jenis, namun masih satu varietasnya. Selanjutnya, nah ini yang kedua, penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ada perantara oleh air. Nah, contohnya hidrilla, pasti hidupnya di air karena perantaranya air. Kalau penyerbukan oleh angin itu contohnya bisa dilihat padi, jagung, kelapa, sawit. Nah, contohnya biasanya ciri-cirinya yang dibantu oleh angin, benang sarinya itu ringan. Kemudian mahkotanya itu kecil dan tidak mengandung nektar. Nah, selanjutnya ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, kebalikannya dari oleh angin. Oleh hewan, penyerbukannya dibantu oleh hewan, mengandung nektar, mahkotanya besar dan memiliki warna yang mencolok, warnanya merah merona, pinknya bagus. Nah, itu agar hewan
hewan atau serangga itu tertarik. Nah, terakhir penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Dibantu oleh manusia biasanya disebut penyerbukan buatan. Contohnya itu anggrek, terus tumbuhan vanili. Nah, mungkin itu yang bisa Ustazah jelaskan. Silakan tugasnya dikerjakan halaman 7 pada LKS. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.